Oke sahabat Hanek, balik lagi di channel Epic Tech. Dan di video kali ini kita dihadapkan dengan permasalahan AC yang muncul bunga es di pipa besarnya seperti ini teman-teman. Jadi kenapa bisa muncul bunga es di pipa besar AC ini? Kita akan bahas satu persatu. Jadi pertama-tama kita cek di bagian evapnya di indoor ya. Nah ini juga di bagian pipa evapnya ini muncul juga es batu seperti ini. Kira-kira apa yang membuat evapnya bisa muncul es batu seperti ini? Dan jika seperti ini, maka AC Anda dipastikan akan bocor dan tidak dingin. Jadi kita akan sama-sama belajar kenapa AC ini bisa muncul es batu seperti ini. Oke sahabat Hanek, jadi yang perlu diperhatikan yaitu kisi-kisi blower pan-nya ya. Jadi ini lumayan kotor kondisinya, perlu dibersihkan karena memang kalau kotor jadi hembusan angin itu tidak maksimal untuk memanaskan evaporator. Kemudian yang kedua, ini saringan udaranya. Jadi saringan udaranya kondisinya kotor. Itu adalah salah satu penyebab kenapa muncul es batu di evaporator dan pipa besar. Oke sahabat Hanek, mungkin sampai di sini ada yang bertanya kenapa kok bisa di evaporator itu muncul es batu gara-gara saringannya kotor. Ya karena memang di evaporator itu memiliki kisi-kisi udara teman-teman. Jadi udara itu lewat atau melalui evaporator ya. Jadi karena kondisi evaporator ini dingin dan udara ruangan itu disedot sama blower, kemudian udara yang panas masuk ke evaporator dan yang keluar itu pasti akan dingin karena kondisi evaporator ini sangat dingin sekali. Nah, jadi jika saringannya kotor, anggaplah ini saringan memiliki rongga-rongga seperti ini. Jika kotor maka secara akan tertutup seperti ini ya teman-teman. Nah secara otomatis udara itu tidak akan bisa masuk melewati evaporator. Karena kondisi evaporator ini sangat dingin, maka secara otomatis evaporator ini tidak mendapatkan udara panas yang dari ruangan tadi ya. Nah lama-kelamaan jika kondisinya dingin dan tidak ada udara yang masuk, maka secara otomatis suhunya akan dingin sekali menjadi minus dan muncul es batu seperti itu teman-teman. Nah untuk alasan secara sirkulasi freonnya mungkin saya akan lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe karena kedepannya kita akan terus membahas seputar teknik yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya lanjut untuk permasalahan seperti ini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi jika sudah sirkulasi udara sudah tidak ada di evaporator, maka itu pasti akan menyebabkan muncul es batu di evaporator maupun di pipa besarnya teman-teman. Untuk alasan yang selanjutnya yang perlu teman-teman harus ketahui adalah motor pan atau blowernya itu sendiri yang berputar itu. Oke lah, mungkin kalau untuk AC yang baru itu pasti performa motornya masih bagus. Kita konsen di saringan udara maupun blowernya saja yang perlu dibersihkan dengan cara disemprot air menggunakan alat cuci AC. Teman-teman mungkin sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu, silahkan cek di video yang lain, sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk permasalahan yang selanjutnya ini adalah berada di pan blower motornya sendiri ya. Karena kondisinya yang sudah lama, mungkin 5 tahun ke atas atau 6 tahun, mungkin bahkan 10 tahun, tidak menutup kemungkinan kinerja motor ini akan menurun yang tadinya kencang menjadi slow. Jika ini sudah terjadi, maka untuk proses pemanasan di evaporatornya itu pasti tidak maksimal. Oke, karena pan-nya berputar lemah, jadi angin yang dihasilkan juga tidak kencang ya. Nah ini yang menyebabkan evaporator bisa muncul es batu meskipun saringan udaranya bersih, blowernya sudah bersih, tapi percuma kalau putaran pan-nya itu slow ya. Jadi untuk proses pemanasan evaporator tidak maksimal. Bisa juga menimbulkan muncul es batu di evaporator maupun di pipa besarnya. Seperti itu teman-teman. Saya akan tunjukkan langsung posisi pan blowernya dan apa yang harus kita lakukan. Oke sahabat Hanek, jadi ini covernya sudah saya buka ya. Tadi teman-teman bisa lihat kondisi kisi-kisi blower yang kotor.
Nah, di sini termasuk kondisinya masih bersih ya, masih normal. Kemudian posisi motornya ini ya teman-teman, yang saya maksudkan tadi, dia berada di bagian ini teman-teman. Nah, ini jika teman-teman bisa lihat yang warna putih ini adalah fan blower motornya ya, yang perlu teman-teman ganti jika kondisinya lemah. Tapi sebelum diganti unit motornya, saya sarankan untuk mengganti kapasitornya terlebih dahulu. Biasanya ada kapasitor yang ukuran 1 mikro atau 1,2 atau 1,5 mikro ya, itu coba diganti. Nah, di sini kebetulan posisi kapasitornya berada di PCB-nya ya teman-teman, nempel di PCB-nya. Ini jika teman-teman lihat. Oke. Nah, ini dia yang warna hitam itu, ini adalah kapasitor pennya, dia langsung nempel di PCB-nya ya. Ini ukurannya 1 mikro teman-teman, coba teman-teman ganti dengan yang lebih besar, 1,2 atau 1,5 itu masih bisa. Jika kapasitornya sudah diganti tapi putaran pennya masih lemah, ya mau tidak mau teman-teman harus ganti unit motornya ya. Saya akan kasih lihat unit motornya seperti apa. Oke sahabat teknik, ini adalah unit motornya yang harus teman-teman ganti ya jika kondisinya sudah lemah. Jika sudah dicoba ganti kapasitornya tapi putarannya tetap lemah, maka mau tidak mau teman-teman harus ganti unit motornya ini. Oke sahabat teknik, jadi itu dia faktor-faktor yang menyebabkan munculnya es batu di evaporator maupun di pipa besar. Jadi yang pertama itu tadi karena permasalahan kotor ya, saringan udaranya kotor maupun blowernya kotor. Nah, jika sudah dibersihkan tapi tetap muncul es batu, langkah selanjutnya kita cek di bagian putaran fan blower motornya ya. Jika lemah, coba ganti kapasitornya. Jika tidak bisa juga ganti motornya. Oke, jika sudah keduanya ini normal, saringan sudah bersih, kemudian putaran motor sudah kencang, nah ada lagi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya es batu di pipa besar maupun di evaporatornya. Apa itu? Mungkin di video selanjutnya saya akan bahas lebih detail. Untuk di video ini mungkin saya kasih tahu aja, yaitu yang ketiga itu adalah adanya tekukan pipa suction ya, pipa hisapnya yang besar. Jadi di antara indoor dan outdoor itu kan ada pipa instalasi. Nah mungkin di pipa instalasinya itu yang tadinya besar pipanya seperti ini, nah mungkin karena kegencet jadi gepeng gitu ya, jadi istilahnya setengah buntu ya. Yang biasanya besar lubangnya seperti ini karena kegencet jadi dia gepeng seperti ini teman-teman. Oke, itu juga salah satu faktor kenapa muncul es batu. Kasus-kasus seperti itu pernah saya alami. Kemudian juga yang keempat, bisa jadi klep kompresor AC Anda sudah lemah. Jika kondisi seperti itu, ya itu juga bisa menyebabkan munculnya es batu di evaporator maupun di pipa besar. Seperti itu teman-teman. Mungkin di kesempatan selanjutnya saya akan bahas lebih detail. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like video ini jika dirasa video ini bermanfaat dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.